Jadi di sini saya akan menjelaskan soal tentang laju reaksi. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 11, yaitu soalnya tentang rumus laju reaksi. Jadi di sini kita lihat dulu di tabel ada orde X dan orde Y. Jadi kalau di rumus laju reaksi itu ditanyanya orde X sama orde Y. Jadi di sini aku mau ngerjain yang orde X dulu. NO atau orde X itu sama aja. Jadi kita lihat dulu di orde di orde Y itu kita cari dulu angka yang sama. Jadi di sini aku ambil yang V4 dan V1. Jadi kita tinggal masukin rumusnya. V4. Kenapa aku pilih yang enggak V1 atau V4? Jadi kalau dari V4 itu kita ambil yang ini yang paling besar. Jadi biar kayak dijumlahin itu gampang. Jadi kita tulis V4 per V1 itu masukin rumusnya, yaitu K. Kita masukin, kan aku tadi ambil yang V4 itu 0,20. Jadi kita masukin 0,20 itu X. Kemudian kita masukin juga 0,05 itu Y. 0,05 atau 0,5 gitu boleh juga. Ini terus ini tulis Y. Kemudian yang V1 kan tadi aku ngambil yang 0,10 sama 0,05 atau 0,5. Kita masukin juga K. 0,10 itu X. Kemudian 0,5 itu Y. Jadi kalau misalnya kita suruh cari X, itu Y-nya tuh harus sama angkanya. Nah, terus kita masukin rumus laju reaksinya. Jadi aku ambilkan yang V4 sama V1. Jadi laju reaksi itu 24 dan 6. Kita tulis di bawah sini 24 dan 6. Nah, jadi kita jumlahin dulu yang ini. 0,5 ini 0,5 itu bisa dicoret. Kemudian K sama K juga bisa dicoret. Kemudian 0 ini juga bisa dicoret. Jadi sisanya 20 sama 10. Jadi 20 dibagi 10 itu 2. Hasilnya 2. Nah, 24 bagi 6 itu hasilnya 4. 4 kan? Hasilnya tuh 4. Di sini bawahnya, Deng. Di bawah 4. Nah, ini 4. Kemudian pangkat-pangkat berapa yang hasilnya tuh 4. Jadi pangkat-pangkat yang hasilnya 4 itu 2. Jadi X-nya itu sama dengan 2. Nah, yang X itu udah dapat 2, jadi kita tinggal nyari yang Y. Nah, orde Y. Kita cari di sini. Orde BR atau Y. Nah, kalau orde Y itu ini yang orde Y kita lihat yang di sininya aja. Jadi aku orde Y itu aku ngambil yang V2 sama V1. Kenapa aku balik? Biar jumlahinnya tuh gampang. Jadi kayak yang besarnya itu di atas, baru yang kecilnya di bawah. Jadi aku ambil Y. Jadi kalau Y itu kita tinggal tulis yang ininya aja, gak usah pakai yang depannya lagi. Jadi kita tinggal masukin rumusnya. V2 per V1 sama dengan, nah V2 itu yang 0,10 dalam kurung 0,10, terus bawahnya V1 itu 0,5. 0,10 dan 0,5 ditulis 0,5. Nah, itu bisa dicoret, ini nolnya bisa dicoret. Kemudian kan kita tinggal masukin rumus laju reaksinya kan di bawahnya. 12 bagi 6. Nah, ini 10 bagi 5 itu hasilnya 2. Ini hasilnya 2 kan. Hasilnya 2. Nah, 12 6 itu juga hasilnya 2. Sama ini hasilnya beda ya, guys. Maksudnya itu sama, tapi kayak ini hasilnya tuh di bawah. 2. Nah, pangkat-pangkat berapa yang hasilnya tuh 2? Jadi pangkat-pangkat yang hasilnya 2 tuh 1. Jadi Y-nya tuh 1.
Jadi udah dapat tuh Y-nya 1, X-nya 2. Jadi kita tinggal masukin V, ini V sama dengan K NO2 dan BR2. Nah, jadi kenapa hasilnya bisa kayak gini? Jadi NO itu kan hasil pertama kan 1. Nah, NO itu atau X itu bisa kenapa ditulis 2? Karena hasilnya 2. Kalau BR2 kenapa dia tetap jadi 2? Karena ini hasilnya 1. Jadi kayak ya udah tulisnya jadi 2 aja gitu. Jadi hasilnya melanjutkan soal nomor 12. Nah, soal 12 ini juga sama, itu tentang laju reaksi. Di sini laju reaksinya sudah diketahui, yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 0. Nah, P2 sama dengan 2 kali P1, su atau T sama dengan konstan atau tetap. Nah, yang ditanya itu R2. Jadi kita akan mencari R2. Yang pertama itu kita menggunakan rumus gas ideal. Kita pakai rumus gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N kali R dikali T. Nah, kemudian P sama dengan N per V dikali R dikali T. Nah, kemudian ada P sama dengan M dikali R dikali T. Jadi kita cari rumus M2 dulu. Menentukan M2. Jadi yang pertama itu kita masukkan rumusnya P1 per P2 sama dengan M1 dikali R dikali T per M2 dikali R dikali T. Nah, kemudian ada P1 per 2 kali P1 sama dengan M1 dikali R dikali T per M2 dikali R dikali T. Nah, yang yang RT yang rumus ini dan depan ini bisa dicoret. Yang P1 ini juga bisa dicoret. Jadi sisa M1 dan M2. Jadi hasilnya itu M2 sama dengan 2 kali M1. Nah, kemudian kita menentukan R2-nya. Menentukan R2. Menentukan R2. Jadi kita masukin R2 sama dengan K dikali konsentrasi A2 pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat B2 pangkat 0. Kemudian R2 sama dengan K dikali 2 konsentrasi 2A pangkat 2 dikali 2 konsentrasi 2B pangkat 0. Nah, kemudian kita masukin lagi R2 sama dengan K dikali 4 konsentrasi 4A pangkat 2 dikali 2B pangkat 0. Nah, 4 itu kita keluarin dari dalam kurung di R2 sama dengan K dikali 4 konsentrasi A pangkat 2 dikali 1. Kemudian itu masuk ke R2 sama dengan 4 dikali K dikali konsentrasi pangkat 2. Jadi hasilnya R2 sama dengan 4
dikali R1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 13. Nah, jadi pertama-tama itu kita bakal cari NO-nya dulu. Nah, kalau mencari NO berarti yang dilihat adalah H2-nya. Di sini percobaan nomor 3 dan 4 itu sama. Jadi saya mengambil percobaan nomor 4 dan 3. Jadi V4 per V3 sama dengan K NO X dan H2Y per K NO X H2Y. Nah, jadi V4-nya ini adalah 2. Jadi di sini kita tulis 2 per, kemudian V3-nya adalah 0,5. Kemudian kita taruh 0,5. Nah, karena di sini K-nya sama, jadi kita coret K-nya. Kemudian NO-nya di sini 0,20 dan 0,1 percobaan ketiga. Nah, jadi perbanding 0,20 dibanding 0,10 itu sama dengan 2. Jadi 2x. Terus di sini H2 V4 dan V3 itu 0,25 nih. Jadi 1Y. Kemudian 2 per 0,5 ini bisa disederhanain menjadi 4. Kemudian di sini 2x. Kemudian jadi x sama dengan 2. Karena jadi NO-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita mencari H2. Kalau mencari H2 berarti kita melihat NO-nya. Di sini NO nomor 1 dan 2 sama, jadi mengambil percobaan 2 dan 1 di V2 per V1 sama dengan K NO X H2Y per K NO X H2Y. Nah, di sini kan V2-nya itu 4,8. Jadi kita tulis di sini 4,8 per V1 1,6. NO dari V2 ini jadi 0,30, terus V1 nya juga 0,30, jadi ini 1x. Kemudian H2 nya itu 0,15 dan 0,5 itu dibandingin jadi
3. Jadi 3Y. Kemudian 4,8 per 1,6 ini disederhanain. Berarti menjadi 3. Di sini 3. Jadi X-nya adalah Y-nya adalah 1. Jadi H2 sama dengan 1. Nah, di sini kita mencari nilai K-nya lagi. Nah, di sini kan berarti V sama dengan K NO. Tadi kan NO-nya sudah dapat 2. Jadi di sini NO2 dan di sini H2. Nah, karena H2-nya 1 berarti nggak usah ditulis 1. Nah, kemudian di sini melakukan percobaan 4. Berarti di sini percobaan 4-nya itu 2 mol detik min 1. Di NO-nya di sini NO-nya di sini 0,20. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi 2 kali 10 min 1 molar pangkat 2. Kemudian H2-nya ini kan 0,25. Jadi di sini 25 kali 10 min 2M. Nah, jadi di sini 2 molar detik min 1. Nah, jadi di sini 2 pangkat 2 4 dikali 25 adalah 100. Dan dikali ini kan 10 min 1-nya ini min 1 pangkat 2 itu 2 terus ketemu min 2 itu jadi min 4 molar pangkat 3. Kenapa molar pangkat 3? Karena 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, jadi ini sama dengan K 1 kali 10 min 2 molar pangkat 3. Nah, jadi ini tetap sama ya, detik min 1. Nah, untuk mencari K-nya itu jadi 2 molar detik min 1 dibagi 1 kali 10 min 2 molar pangkat 3, dan hasilnya adalah 200 M min pangkat 2 detik min 1. Dan jawabannya adalah segini, 200. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 34. Jadi di sini mencari P-nya dulu. Nah, kalau misalnya cari P, berarti yang dilihat adalah Q-nya. Di sini
pakai percobaan 1 dan 2. Jadi di sini adalah V2 per V1 sama dengan K Px Q Y per K P X Q Y. Nah, di sini V2-nya itu 40. Kemudian V1-nya adalah 20. Nah, K-nya ini karena sama kita coret. Kemudian P-nya adalah PV2 itu 0,2 per PV1 itu 0,1 X. Kemudian Q-nya itu 0,1 per 0,1 Y. Nah, jadi di sini disederhanain 40 per 20 ini menjadi 2 per ini karena sama kita coret. Jadi yang sisa adalah 0,2 jadi ini 0,2 per 0,1 jawabannya adalah 2. Jadi X-nya adalah 1. Jadi P nilainya sama dengan 1. Kemudian mencari Q. Kalau Q berarti ngelihat dari P. Di sini yang sama adalah 1 dan 4. Berarti ini V4 per V1 sama dengan K P X Q Y per K P X Q Y. Nah, V4 ini nilainya 180 per di sini V1 20. Karena K-nya ini sama jadi kita coret. P-nya ini 0,1 terus Q-nya ini berarti 0,3 per 0,1. Nah, jadi ini disederhanain menjadi 9. Kemudian ini coret sisa ini jadi 3. Kemudian Y nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah V sama dengan K P. Karena P nya adalah 1 jadi nggak usah ditulis. Kemudian Q karena Q nya 2 jadi di sini taruh 2. Jadi ini adalah jawabannya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 37. Jadi di sini kita akan mencari P-nya terlebih dahulu. Karena di sini waktu, jadi T di sini percobaannya adalah 1 dan 2. Jadi di sini adalah T2 per T1 sama dengan K P X Q Y per Q Y. Nah, kemudian T2 ini sama dengan 8, T1 nya adalah 16. Jadi ini coret, jadi ini P nya adalah 0,02 X ini per 0,04. Nah, kemudian ini disederhanain berarti menjadi 1/2 sama dengan 1/2 X. Jadi X nya adalah 1. Nah, kemudian kita menghitung Q. Di sini adalah percobaan 1 dan 3, jadi T3 per T1 sama dengan K P X Q Y per K P X Q Y. Nah, T3 ini adalah 4 per, dan T1 itu adalah 16. Jadi dengan Q nya adalah 0,6 Y per Q nya adalah 0,12 Y. Jadi di sini disederhanain, ini menjadi 1/4, dengan ini menjadi 1/2 Y, dan Y nya adalah 2. Terus menghitung laju reaksi pada data ke-1, jadi itu V sama dengan K P X, kan tadi Q nya 2 ya, kemudian V sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 dikali 0,02 kali 0,6
pangkat 2 dan hasilnya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 8, dan jawabannya adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Nugroho dari fase F Harja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan dari nomor 44. Oke, jadi di nomor 44 ini sudah dijelaskan, ada soalnya, ada tabelnya juga. Yang ditanya itu order reaksi. Jadi cara penyelesaian order reaksi tersebut adalah langsung saja pertama kita tulis dulu rumusnya. P2 per P1 sama dengan ada 4 dikali 10 min 6 per 4 dikali 10 min 6. Lalu 4 dikali 10 pangkat 3 per 2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan, karena ini sama jadi kita coret aja, coret lalu ini sama juga ini. Jadi 1 per 1. Lalu 4 ini adalah kelipatan dari angka 2, jadi kita sederhanakan saja. Jadi yaitu 2 per 1 sama dengan 2. Lalu 2 pangkat berapa yang mendekati atau sama dengan 2, yaitu 2n. N sama dengan 0 atau n sama dengan 0, karena 0 itu apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, atau secara tidak langsung sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi n ini sama dengan 0. Lalu kita akan melanjutkan pekerjaan. Di sini saya akan memilih order 1 dan V4 dan V1, yaitu V4 per V1 sama dengan 36 dikali 10 pangkat min 6 per 4 dikali 10 pangkat min 6 dikali 6 dikali 10 pangkat 3 per 2 dikali 10 pangkat 3. Coret, lalu sama dengan 36 ini adalah kelipatan dari angka 4, yaitu 9 dikali 4. Sederhanakan saja, jadi 9 per 1. Lalu 6 ini adalah kelipatan dari angka 3, yaitu maksud saya kelipatan dari angka 2, yaitu 2 dikali 3. Jadi sama 3 per 1. Nah, lalu 3 pangkat berapa yang mendekati angka 9, yaitu 3 pangkat 2, n sama dengan 2. Kenapa? Karena pangkat 2 ini yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini tadi. Jadi hasilnya yaitu n-nya adalah 2.